Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Azhara dengan NIU 5455599 dari kelas A, Praktikum Pengendaraan Jauh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan perangkat lunak dan karakteristik citra satelit. Apa sih citra satelit itu? Citra satelit merupakan citra digital atau gambar dari permukaan bumi yang disusun dari data spektral yang dikumpulkan oleh sensor yang dibawa oleh satelit yang bertujuan untuk mengamati dan menganalisis berbagai fenomena di permukaan, seperti penggunaan lahan, cuaca, vegetasi perairan, hingga bencana alam. Manfaat citra satelit di berbagai bidang, seperti di bidang pertanian, untuk memantau kesehatan tanaman, di bidang kehutanan, pemantauan deforestasi, di bidang kelautan, kondisi perairan dan pesisir, di bidang pemetaan, pembuatan peta wilayah, di bidang mitigasi bencana, untuk memprediksi banjir, kebakaran, dan gunung api. Contoh citra satelit yang antaranya adalah Landsat 7, Landsat 8, Spot, Sentinel, dan ALOS. Lansa 7, yakni Landsat yang diluncurkan pada 15 April 1999 oleh NASA dan USGS, adalah satelit penginderaan jauh yang menyediakan data citra daratan beresolusi menengah, yakni 30 meter selama 25 tahun, dilengkapi oleh sensor Enchanted Thematic Mapper Plus atau ETM Plus. Satelit ini krusial untuk memantau perubahan lingkungan, pertanian, dan penggunaan lahan. Lansa 7 yang menggunakan sensor ATM Plus memiliki total 8 band, yaitu band 1 biru, band 2 hijau, band 3 merah, band 4 inframerah dekat, band 5 gelombang pendek inframerah 1, band 6 thermal, band 7 gelombang pendek inframerah 2, band 8 pankromatik. Selanjutnya, ada parameter orbit dari Lansa 7, yakni jenis orbit sun-synchronous orbit atau orbit sinergis matahari. Selanjutnya, ada ketinggian orbit, yakni 705 km di atas permukaan bumi, dengan inklinasi atau kemiringan orbit, yakni 98,2 derajat. Lalu ada periode orbit sebesar 99 menit per orbit, kemudian ada revisit time atau kembali ke tempat semula 16 hari, dan lintasnya ekuator pada pukul 10 hingga pukul 10 lebih 15. Selanjutnya ada misi utama dari Lansa 7, yakni mengamati permukaan bumi untuk keperluan ilmiah dan pengolahan sumber daya. Fokus utama, 1. Mengumpulkan citra bumi secara sistematis dan konsisten. 2. Memantau perubahan lingkungan. 3. Mendukung penelitian dan aplikasi praktis. 4. Menjaga kesinambungan data dengan misi Landsat sebelumnya. Selanjutnya ada Landsat 8. Landsat 8 adalah sebuah satelit observasi bumi atau Earth Observing Satellite milik NASA dan USGS yang diluncurkan untuk melanjutkan dan meningkatkan rekaman data Landsat dengan teknologi sensor yang lebih canggih. Satelit ini merupakan bagian dari program Landsat bekerja bersama dengan Landsat 7 untuk memperluas kemampuan pemantauan bumi dan menyediakan citra berkualitas tinggi untuk berbagai aplikasi ilmiah dan pengelolaan sumber daya. Jumlah band pada satelit Landsat 8 adalah 11 band. Sensor-sensor pada satelit ini terdiri dari operasional line imager yang menyediakan 9 band spektral, band 1 sampai dengan 9 untuk memantau reflektasi permukaan, dan thermal infrared sensor yang menyediakan 2 band inframerah thermal, yakni band 10 sampai 11 untuk pengukuran suhu. Selanjutnya, ada parameter orbit dari Landsat 8. Jenis orbit yakni sun-synchronous orbit atau orbit sinergis matahari dengan ketinggian orbit sebesar 705 km di atas permukaan bumi dengan inklinasi atau kemiringan orbit sebesar 98,2 derajat dan periode orbit sebesar 99 menit per orbit, revisit time atau kembali ke tempat semula yang 16 hari dengan lintas ekuator pada pukul 10 hingga pukul 10 lebih 15 pagi. Selanjutnya ada misi utama dari satelit Landsat 8, yakni 1. Mengamati dan merekam citra permukaan bumi berkualitas tinggi secara konsisten. 2. Diluncurkan pada 11 Februari 2013 dalam misi Landsat Data Continuity Mission. 3. Membawa 2 sensor utama, yakni Operational Line Imager dan Thermal Infrared Sensor. 4. Menghasilkan data multispektral dan thermal.
5. Memantau perubahan lingkungan seperti hutan, pertanian, perairan, dan wilayah perkotaan. 5. Mendukung analisis perubahan permukaan bumi dalam jangka panjang atau multidekade. Selanjutnya, ada SPOT. SPOT adalah program satelit pengamat bumi milik Prancis yang digunakan untuk merekam citra permukaan bumi dengan resolusi menengah hingga tinggi. SPOT merupakan singkatan dari Satellite for Observation de la Terre atau satelit untuk observasi bumi. Satelit SPOT dimanfaatkan untuk pemetaan, pemantauan lingkungan, pertanian, kehutanan, tata ruang, serta pengelolaan sumber daya alam. Jumlah band dan parameter satelit SPOT, yakni memiliki total 5 band, yakni 1 band pankromatik 450 sampai 745 nanometer dan 4 band multispektral, yakni biru, hijau, merah, dan inframerah dekat. Dengan parameter orbit, tipe orbit, sun-synchronous, lebar sapuan 10 km hingga 60 km tergantung resolusi spasial dan jumlah detektor, dengan berat wahana 720 kg. Selanjutnya, ada misi utama dari SPOT. Yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuan dan pengelolaan kebumian melalui eksplorasi sumber daya bumi. 2. Mendeteksi dan meramaikan fenomena klimatologi dan oceanografi. 3. Mengawasi aktivitas manusia dan fenomena alam. Selanjutnya ada satelit Sentinel. Sentinel adalah rangkaian satelit yang dikembangkan oleh European Space Agency untuk program Copernicus Program. Satelit ini bertujuan untuk memantau lingkungan, perubahan permukaan bumi, serta berbagai fenomena alam secara operasional dan berkelanjutan. Diluncurkan bertahap sejak 2014, Sentinel menggunakan teknologi radar dan pencitraan untuk mengamati daratan, lautan, dan atmosfer. Satelit Sentinel memiliki 13 band yang meliputi 4 visible and near infrared bands, 6 edge shortwave infrared bands, 3 atmospheric correction band. Selanjutnya ada parameter orbit dari satelit Sentinel. Jenis orbit yakni sun-synchronous orbit atau orbit sinkron matahari dengan ketinggian 786 km di atas permukaan bumi, inklinasi atau kemiringan kurang lebih 98,6 derajat, dengan periode orbit kurang lebih 100 menit per orbit, revisi time 5 hari dengan 2 satelit Sentinel, yakni satelit dengan Sentinel 2A dan 2B, waktu lintas ekuator sekitar pukul 10.30 pagi di Exchanging Node. Selanjutnya ada misi utama dari Sentinel. Yang pertama, mendukung program Copernicus Program dalam pemantauan bumi secara operasional dan berkelanjutan. 2. Menyediakan data pengamatan resolusi tinggi yang gratis dan terbuka. 4. 3. Memantau perubahan daratan, lautan, dan atmosfer. 4. Mengamati fenomena lingkungan seperti perubahan iklim, banjir, kebakaran hutan, dan kualitas udara. 5. Mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana. Selanjutnya, yang terakhir ada satelit ALOS. ALOS adalah satelit pengamat bumi milik Jepang yang dirancang untuk memantau permukaan daratan secara detail serta mendukung pemetaan dan pemantauan lingkungan. Satelit ini dikembangkan oleh Japan Aerospace Exploration Agency dan diluncurkan pada 24 Januari 2006. ALOS menghasilkan citra resolusi tinggi secara data radar, optik, dan inframerah yang dimanfaatkan untuk pembuatan peta, survei sumber daya alam, pemantauan bencana, dan penelitian lingkungan. ALOS memiliki 4 band multispektral, yakni biru, hijau, merah, dan inframerah dekat dengan resolusi 10 meter. Sensor lain PRISM memiliki 1 band pankromatik hitam putih resolusi tinggi 2,5 meter dan pulsar atau radar. Selanjutnya, ada parameter orbit dari satelit ALOS, yakni jenis orbit sun-synchronous orbit atau orbit sinkron matahari dengan ketinggian kurang lebih 691 km di atas permukaan bumi dan inklinasi sebesar kurang lebih 98,2 derajat, periode kurang lebih 98 menit per orbit, revisi time kurang lebih 46 hari atau siklus pengulangan orbit,
dan waktu lintas ekuator sekitar pukul 10.30 pagi atau descending noon. Selanjutnya, ada misi utama dari satelit ALOS. Yang pertama, melakukan pengamatan daratan bumi secara detail dan resolusi tinggi. Dua, mendukung pemetaan topografi dan pemetaan skala besar. Tiga, menghasilkan data optik dan radar yang akurat. Empat, memantau perubahan tutupan dan penggunaan lahan. 5. Mendukung pengolahan sumber daya alam. 6. Mengamati wilayah rawan bencana seperti gempa, banjir, dan longsor. 7. Mampu beroperasi siang dan malam serta dalam berbagai kondisi cuaca. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengolahan citra satelit menggunakan perangkat lunak. Yang pertama harus dilakukan adalah mengunduh citra satelit. Pada kali ini, saya menggunakan dua website. Yang pertama ada website Earth Explorer. Yang pertama dilakukan adalah membuka website USGS Earth Explorer. 2. Melakukan login menggunakan akun yang telah dibuat. 3. Menentukan wilayah kajian dan dengan mencari lokasi yang akan digunakan sebagai area pengambilan data citra satelit. Di sini saya menggunakan area Cilacap, yang dimana Cilacap sendiri adalah daerah asal saya. Kemudian menggunakan fitur Use Map untuk menggambar poligon sebagai batas area penelitian. Selanjutnya, mengatur rentang waktu atau data range sesuai kebutuhan data. Di sini saya memilih dari tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya, menentukan cloud cover agar citra yang diperoleh memiliki kualitas yang baik. Di sini saya memilih cloud cover sebesar 15%. Kemudian memilih jenis data pada menu dataset, kemudian menampilkan hasil melalui menu result. 8. Menyeleksi citra yang sesuai berdasarkan cakupan wilayah dan presentasi tutupan awan minimum. 9. Mengunduh citra yang terpilih dengan menekan tombol download. 10. Data citra yang telah diunduh selanjutnya dapat diolah menggunakan perangkat lunak pengolahan citra. Yang kedua, saya mengunduh citra satelit pada website Copernicus. Yang pertama dilakukan, membuka website Copernicus Data Space Ecosystem. Kedua, melakukan login menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya. 3. Menentukan wilayah kajian dengan mencari lokasi yang diinginkan, kemudian membuat poligon sebagai batas area pengunduhan. Sama seperti sebelumnya, saya juga menggunakan area di Cilacap. Keempat, pada menu data source, memilih tipe satelit yang diinginkan serta menyesuaikan parameter tutupan awan sesuai ketentuan. Di sini saya memilih tipe satelit Sentinel-2 dan tutupan awan sebesar 15%. Yang kelima, mengatur rentang waktu perekaman citra atau time range, kemudian melakukan pencarian data dengan menekan tombol search. Di sini sama seperti sebelumnya, saya menggunakan waktu dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Selanjutnya, memilih data citra yang sesuai dengan kebutuhan, lalu melakukan proses pengunduhan melalui tombol download. 7. Data citra yang telah diunduh selanjutnya dapat diolah menggunakan perangkat lunak pengolahan citra. Di sini, perangkat lunak yang digunakan. Di sini saya menggunakan dua perangkat lunak, yakni NV5.6 dan Multispec. NV5.6 merupakan perangkat lunak pengolahan citra pengindaran jauh yang menyediakan fitur analisis multispektral dan hiperspektral, klasifikasi citra, ekstraksi informasi, serta pemrosesan lanjutan berbasis algoritma geospasial. Software ini banyak digunakan dalam penelitian dan aplikasi profesional karena kemampuan analisis yang komprehensif dan integrasi dengan sistem JIS, meskipun membutuhkan spesifikasi perangkat yang cukup tinggi serta lisensi berbayar. Yang kedua ada Multispec. Multispec merupakan perangkat lunak pengolahan citra pengindaran jauh yang digunakan untuk analisis multispektral dan hiperspektral, termasuk klasifikasi citra dan analisis statistik spektral. Software ini bersifat gratis dan ringan sehingga banyak dimanfaatkan dalam pembelajaran dan penelitian dasar, namun memiliki keterbatasan pada tampilan antarmuka, dukungan format data, serta fitur analisis lanjutan dibanding perangkat lunak profesional lainnya. Selanjutnya, di sini ada mengolah citra satelit menggunakan multispec. Yang pertama, membuka aplikasi multispec, kemudian klik file di pojok kiri, klik open image untuk menyimpul data citra satelit yang telah diunduh. Kemudian, select semua image yang digunakan. Di sini saya menggunakan band 1 sampai 7. Masukkan kombinasi band yang diinginkan.
Selanjutnya, saat menjalankan proses, pastikan urutan band sudah sesuai agar menghasilkan tampilan seperti yang diharapkan. Jadi, seperti ini contoh hasil band dari band 432 atau natural spec. Lanjut, selanjutnya, lakukan cara yang sama untuk kombinasi band lainnya. Hasil pengolahan citra satelit Landsat 8 menggunakan multispec. Hasil kombinasi band 432 natural color seperti ini dan hasil kombinasi band 543 color infrared atau vegetasi seperti ini. Selanjutnya ada hasil pengolahan citra satelit Sentinel-2 menggunakan multispec. Hasil kombinasi band 432 natural color seperti ini dan hasil kombinasi band 843 color infrared atau vegetasi seperti ini. Selanjutnya ada mengolah citra satelit menggunakan NV5.6. Yang pertama, klik file, lalu open, lalu tambahkan band 1 hingga 7. Kemudian klik file manager, data manager, dan memberi warna RGB pada band sesuai citra satelit yang digunakan. Ubah straight tipe menjadi Gaussian 4, lalu tampilan citra akan jadi seperti ini. Hasil pengolahan citra satelit Landsat 8 menggunakan NV5.6, hasil kombinasi band 432 atau natural color seperti ini, dan hasil kombinasi band 543 color infrared vegetasi seperti ini. Hasil pengolahan citra satelit Sentinel-2 menggunakan NV5.6, yakni hasil kombinasi band 432 atau natural color seperti ini, dan hasil kombinasi band 843 color infrared vegetasi seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.